Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai hambatan beberapa jenis bahan, baik itu konduktor, semikonduktor ataupun isolator. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, bahan itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu konduktor, itu bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Isolator itu bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik, sedangkan semikonduktor itu berada di tengah-tengahnya, ya, bisa baik, bisa tidak baik, ya, semi, ya, berada di antara keduanya, namanya semikonduktor. Oke, jadi ternyata hambatan dari setiap bahan yang digunakan untuk menghantarkan listrik itu nilai hambatannya itu ternyata dipengaruhi oleh 3 faktor, ya. Jadi hambatan penghantar dipengaruhi oleh 3 faktor. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah panjang penghantar, ya. Nah, jadi panjang penghantar dia ternyata berbanding lurus dengan panjang penghantar. Panjangnya kita simbolkan L, ya, berbanding lurus artinya semakin panjang atau semakin besar panjang penghantar, maka hambatannya juga semakin besar, ya. Nah, yang kedua, berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar, ya. Berbanding terbalik, ya, terbalik dengan luas penampang. Luas penampang penghantar dalam hal ini A. Arti berbanding terbalik ini adalah semakin besar luas penampangnya, maka hambatannya semakin kecil, ya. Sedangkan semakin kecil luas penampangnya, maka hambatannya semakin besar. Oke. Dan yang terakhir itu berbanding hal yang mempengaruhi besar atau nilai hambatan penghantar itu adalah jenis bahannya. Dalam hal ini kita buatlah ini berbanding lurus dengan jenis bahan, ya. Jenis bahan itu kita simbolkanlah itu dengan rho, ya. Nah, jadi secara matematis, ya, secara matematis hubungan antar ketiga besaran tersebut, ya, dapat dinyatakan sebagai, ya, secara matematis hambatan penghantar dapat ditulis R itu sama dengan rho kali L per A, ya. Nah, bikin keterangannya. R itu adalah resistansi atau hambatan, resistance, satuannya ohm. L itu adalah length of wire atau panjang penghantar, satuannya meter. A itu adalah section of area, luas penampang, satuannya meter kuadrat. Sedangkan rho ini adalah resistivity atau hambat jenis. Hambat jenis, satuannya adalah ohm meter, ya. Nah, ini merupakan formulasi yang digunakan untuk mencari nilai hambatan sebuah penghantar. Jadi nilai hambat jenis beberapa penghantar nanti kamu tuliskan setelah ini, ya. Tuliskan hambat jenis beberapa bahan
Itu pada bukumu halaman 48. Ini dia. Ya. Ini kamu tuliskan hamba jenis beberapa bahan ya, baik itu konduktor, semikonduktor ataupun isolator ya. Tuliskan ini ya. Oke. Iya. Seperti itulah dia untuk mencari nilai hambatan dari beberapa bahan ya, beberapa jenis bahan baik itu konduktor, semikonduktor ataupun isolator. Oke. Nah, demikian penjelasan saya mengenai hambatan beberapa jenis bahan untuk menerapkan. Coba saya kasih satu contoh dulu ya. Misalkan begini. Nah, ini tadi sudah dibuat, nanti buat tabelnya di sini enak ya, seperti pada tabel yang sudah saya tunjukkan tadi ya. Kemudian kita bikin contohnya. Nah, contoh misalnya seutas kabel tembaga sepanjang 100 meter memiliki luas penampang katakanlah 2 mm kuadrat ya, 2 mm kuadrat. Nah, tentukanlah hambatan kawat tembaga tersebut. Ya, langsung kita selesaikan saja. Dari dalam soal kita dapat ketahui, perhatikan ya, panjang kabel atau panjang kawat tembaga itu L 100 meter. Memiliki luas penampang ya, berarti A sama dengan 2 mm kuadrat. Ini kita ubah ke meter ya. Nah, kita ubah. 1 mm itu 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat minus 3 meter. Jangan lupa kuadrat. Kan kuadrat di sini. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Bisa ya? Kemudian, nah ini kan jenis bahannya adalah tembaga. Iya. Dari tabel 2.1 halaman 48, nilai hambat jenis ya, nilai hambat jenis tembaga itu dapat kita lihat di sana 1,68 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Ini hambatan jenisnya. Nah, sedangkan yang ditanya itu adalah R. Maka langsung saja kita jawab ya. R itu sama dengan rho kali L per A. Rho-nya tadi 1,68 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter kali L-nya 100 meter per A-nya iya 2 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Ini meter kali meter, meter kuadrat, amati di bawah ya. Kemudian di sini 10 pangkat minus 8, 10 pangkat minus 6, berarti di sini tinggal 10 pangkat minus 2. Ya, 10 pangkat minus 2 dengan 100 bisa mati ya. Oke. Ya, sehingga hasil akhirnya ini kan tinggal 1 ya. 1,68 bagi 2. Berapa itu? Iya, 0,84 satuannya ohm. Oke. Nah, seperti itulah cara mencari nilai hambatan beberapa jenis bahan, dalam hal ini tembaga. Jadi kalau nanti dalam soal apa bahannya, lihat di dalam tabel. Oke? Oke, demikian penjelasan saya pagi ini. Tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, kerjakan tugas sesuai dengan jadwalnya ya. Jangan sampai tidak mengerjakan tugas ya.
supaya pembelajaran ini semakin bisa membuatmu pintar ya. Ini harapan saya dan mudah-mudahan kalian tetap semangat. Terima kasih.